everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega Yulandari. So, how are you today? Good? Super good? Awesome? I hope that everyone's doing great today. Well, today we are going to learn new topic. Maybe you are now curious about what we are going to learn. Last week we already learned about how to tell time in English, but today we are going to learn how to write and say date in English. What are the differences between how to write and say date in English and Indonesia? Here we go. There are two types of fashion. The first fashions we can use British English, and for the rest we're going to learn about how to say date by using American English fashion. Yep, they are different. Ya, mereka itu berbeda cara pengucapan dalam menentukan atau menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa British English and American English both are good, ya. Dua-duanya itu bagus, dua-duanya boleh dipakai. Tinggal bagaimana kalian akan memilih, ya. Jadi tidak boleh nggak mix. Kalau di mix, ya jangan juga di mix karena mereka punya aturan masing-masing begitu ya. Ada yang lebih bagus nggak Miss? Nggak ada, mereka semuanya oke kok, mereka semuanya bisa dipakai. Tinggal kalian akan memilih yang mana saja. Oke, let's focus on the first fashion, British English. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana aturan dalam penyebutan tanggal dalam bentuk British English. Ya, first of all, British English kita akan biasa menyebutkan dalam day, month, and year. Ya, ingat ada day-nya dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia, sekarang tanggal berapa? Sekarang misal tanggal 9 Oktober 2020. Misal 9 Oktober 2020, 9 dulu baru bulan, ya, tanggal dulu baru bulan baru tahun. Itu untuk British English. Beda dengan American English which ya, yang mana mereka menggunakan bulan dulu, month, after that day, and year, ya. Bedanya mereka bulannya yang di depan. Berarti sebagai contoh, kalau kita British English 14th of September 1971, ya. Kemudian ada September, kalau American English ya, September 14th, September the 14th 1971. Beda ya? Beda nggak? Beda. Nah, kalau bahasa Indonesia beda lagi kan? Kita dalam bahasa Indonesia angka hanya dalam bentuk angka saja. But in English we have cardinal number and ordinal number. Apa sih itu, Miss? Tuh, lihat. Di angka 14 ada diakhiri angka atau huruf TH. Ya enggak? 14 TH. Maksudnya apa nih? Ya, itu adalah salah satu ciri penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris, baik itu British ataupun American English, ya. Mereka menggunakan ordinal numbers, ya. Oke, remember this everyone. Dalam menyebutkan days, tanggal atau harinya are always said in ordinal numbers. Ordinal numbers apa sih, Miss? Bukannya cuma angka doang ya? Bukannya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the rest? No, berbeda ya. Ordinal number itu artinya adalah angka yang menunjukkan sebuah tingkatan. Begitu. Misal first untuk angka 1. Kita kalau cardinalnya punya first 1, kita ordinalnya punya first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 20th, 21st dan seterusnya. Kemudian itu untuk tanggal kita menggunakan, ingat, ordinal numbers. Kemudian untuk month, bulan, always start with the capital letter. Last week we already learned how to pronounce month in English, ya.
Can you repeat after me? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good. Ya. And now move on to the years ya. Sekarang kita pindah untuk penyebutan tahun. Years are usually divided into two parts ya. You write ya, kalau kalian menemukan angka 1984 itu untuk penyebutan bahasa Indonesia. Kamu akan menyebutkan 1984. Kita akan pisah tuh 19 dan 84. Jadi kalau angkanya di atas 2000 ya. Angkanya di bawah 2000, kita akan pisah menjadi dua angka. Misal 1984 atau 1995, 1995 begitu. Jadi itu akan dipisah menjadi dua. Berbeda dengan setelah tahun 2000 ya. We normally say 2001, 2000, 2002, 2003, and then 2020 misal tahun ini 2020 gitu ya, 2000 and kita pakai n. Tapi kalau angka di bawah 2000 kita tidak akan menggunakan n, tetapi kita hanya memenggalnya menjadi dua, 1984 for example. Oke, remember this ya. Oke, untuk lebih paham kalian tentang tanggal dalam bahasa Inggris, kita sebutkan dengan ordinal numbers tadi ya. We normally add th ya. Biasanya normalnya kita akan menggunakan th untuk di akhir angka. Kebanyakan, tapi tidak semuanya. Be careful of the spelling exceptions below. Kecuali beberapa yang di bawah ini. Angka 1 bukan oneth, nggak ada. Tapi kita menggunakan first, second. Ya, you can repeat after me everyone. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th, good, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Ingat, kita punya 5 bukan jadi 5th, bukan, tapi bacanya 5th ya. 5th untuk 5, kelima, atau 25th untuk 25. Next, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 41st, 50th, 51st ya. Kita menggunakan ordinal numbers pertama untuk date ya. For example, like her birthday is on the 29th. Kemudian kita akan menggunakan centuries atau penyebutan apa itu? Abad ya. Shakespeare was born in the 19th century. Kemudian sequence atau order ya, untuk menunjukkan urutan ya. For example, that my team came second in the league ya. And then floors of the building ya, jumlah lantai dalam bangunan. Misal his office is on the 10th floor ya, kantornya ada di lantai 10 gitu ya. Perhatikan yang angka warna ordinal numbers yang warna pink, kalian perhatikan, dan itu adalah pengucapannya yang spesial yang perlu kalian highlight di situ ya. Now, here we go. They are national days in Indonesia ya. Itu adalah beberapa hari-hari istimewa, hari-hari libur nasional. Entah itu libur, entah itu tidak, tapi hari-hari nasional yang ada di Indonesia. Untuk bertanyanya bagaimana?
For example, when do we celebrate Kartini Day? Ya, kapan biasa kita merayakan Hari Kartini? Kartini Day is in April. Ya, Kartini Day is in April. Ada di bulan April. It is on the 21st of April. Pada tanggal 21 bulan April. Good job. Ya, kita punya Kartini Day, Earth Day, Labor Day. Apa sih Labor Day? Coba cek di kamus. Then, National Education Day, National Awakening Day, Reformation Commemoration Day, Pancasila Day, National Children Day, Independence Day, Batik Day, Indonesian National Armed Forces Day, Youth Pledge Day, Heroes Day, and also Mother's Day. Now, find a partner and try to make a short conversations by using the dates. The example is done for you. Ya, silahkan kalian bisa bekerja bersama pasangan, bersama partner kalian, dan coba lakukan tanya jawab dengan menggunakan contoh pertanyaan yang sudah ada, ya, seperti contoh Kartini Day itu. And then after that, ya, here is the worksheet of today's project, everyone. Project hari ini kalian memiliki tugas untuk berlatih pemahaman kalian tentang bagaimana cara pengucapan date in American fashions or British fashion. Go to this link, screenshot your score, and submit your score on the Google Classroom, everyone. Well, I think that's all for today. Until next time, see you!